Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfiatus Sofariyah akan menjelaskan tentang aliran dalam filsafat epistemologi. Ada 4 aliran filsafat epistemologi, yaitu rasionalisme, empirisme, intuisionisme, dan kritisisme. Yang pertama yaitu rasionalisme. Aliran ini berpendapat semua pengetahuan bersumber dari akal pikiran atau rasio. Rasionalisme adalah faham filsafat yang menyatakan bahwa akal adalah alat terpenting untuk memperoleh pengetahuan dan mengetes pengetahuan. Jika empirisme mengatakan bahwa pengetahuan diperoleh dengan alam mengalami objek empiris, maka rasionalisme mengajarkan bahwa pengetahuan diperoleh dengan cara berpikir. Yang kedua yaitu empirisme. Secara terminologis, empirisme adalah doktrin atau paham yang meyakini bahwa sumber seluruh pengetahuan harus berdasarkan pengalaman indera. Ide hanya abstraksi yang dibentuk terhadap apa yang dialami, dan pengalaman indrawi ialah satu-satunya sumber pengetahuan. Dalam teori empiris, terdapat 2 aspek pokok, yaitu pertama ialah yang mengetahui atau subjek, dan yang diketahui yaitu objek. Di antara keduanya terdapat alam nyata seperti fakta yang dapat diungkap. Pada dasarnya, aliran ini muncul karena ada anggapan bahwa kaum rasionalis tidak cukup mampu menstrukturkan kerangka pengetahuan berasal dari akal saja, dan mereka berpendapat akal itu bersifat polos dan ia akan terisi apabila diisi dengan bantuan indera sebagai alat untuk mendapatkan pengalaman. Yang ketiga yaitu intuisionisme. Intuisi adalah jenis penalaran yang berfungsi untuk membantu pengembangan motivasi dan inspirasi atau ide seorang sebagai akibat langsung dari hubungan tak terbatas antara lingkungan dan pengalaman. Intuisi pada dasarnya dapat dipahami berdasarkan 2 pandangan, yaitu proses yang tidak dapat dipelajari atau independen dari pengetahuan sebelumnya, dan sebagai hasil dari suatu proses penalaran. Pada umumnya, intuisi adalah cara mendapatkan sesuatu secara tiba-tiba atau langsung, tidak memerlukan referensi atau bukti yang bergantung pada fakta deduktif, tetapi terkadang memerlukan pertimbangan observasional atau induktif, tetapi hasil proses tersebut diklaim sebagai kebenaran. Dan yang terakhir yaitu kritisisme. Latar belakang munculnya kritisisme adalah karena paham rasionalisme dan empirisme. Masing-masing sama bagusnya. Akan tetapi, karena ada pertentangan di antara kedua paham tersebut, akhirnya Immanuel Kant mencoba untuk menjembataninya dengan memadukan kedua unsur tersebut menjadi satu paham bernama kritisisme. Kritisisme adalah filsafat yang diintrodusir oleh Immanuel Kant. Filsafat ini memulai pelajarannya dengan menyelidiki batas-batas kemampuan rasio sebagai sumber pengetahuan manusia. Ada 3 ciri-ciri filsafat kritisisme. Di antaranya yaitu 1. Menganggap bahwa objek pengenalan itu berpusat pada subjek bukan pada objek. Yang kedua, menegaskan keterbatasan kemampuan rasio manusia untuk mengetahui realitas atau hakikat sesuatu. Dan yang ketiga, pendirian aliran rasionalisme dan empirisme sangat bertolak belakang. Immanuel Kant mengadakan penyelesaian atas pertikaian itu dengan filsafatnya yang dinamakan kritisisme. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.